Salam dan sejahtera kepada semua yang mengikuti program Bicara Sabda malam ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Bicara Sabda yang menjemput saya sekali lagi untuk mengungsikan satu topik yang saya yakin sangat penting. Kalau kita perhatikan statistik berikut, kita semua bersetuju bahwa badai yang sangat ganas pada masa ini sedang mengancam keutuhan keluarga tanpa memandang latar belakang sesebuah keluarga. 62.690 suami istri bercerai pada tahun 2022 di Malaysia, suatu jumlah yang sangat besar dan menakutkan. Tanpa menghakimi mereka yang telah menjadi mangsa masalah rumah tangga, saya rasa terpanggil untuk mendorong semua ketua keluarga, bahkan semua keluarga untuk mempertahankan keluarga kita dengan kebijaksanaan dan pertolongan Tuhan. Untuk mengungsikan topik malam ini, saya teringat sebuah keluarga dalam Alkitab yang juga dilanda badai yang sangat kuat, tetapi mereka telah berjaya mengatasi badai itu dengan pertolongan Tuhan. Dalam Keluaran bab 1 ayat 22 hingga bab 2 ayat 1 dan 2. Bab 1 ayat 22 mengatakan, kemudian Raja Mesir bertitah kepada segenap rakyat, tiap-tiap anak lelaki orang Ibrani mesti dibuang ke dalam sungai Nil, tetapi semua anak perempuan mereka boleh dibiarkan hidup. Bab 2 ayat 1, pada masa itu seorang lelaki daripada suku Lewi berkawin dengan seorang perempuan daripada suku itu juga. Nah, ayat 2, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki. Apabila dia melihat betapa cumilnya bayi itu, dia menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Yakub dan anak-anaknya sudah berada di Mesir, tetapi Yusuf lebih awal berada di situ. Lama-kelamaan Yusuf dan saudara-saudaranya meninggal, demikian juga semua orang yang seangkatan dengan dia. Tetapi keturunan mereka, yaitu orang Israel, semakin ramai, mereka beranak cucu sangat banyak, dan bilangan mereka bertambah dengan cepat sekali, sehingga negeri Mesir penuh dengan mereka. Kemudian Raja Mesir memberikan perintah kepada Sifra dan Pua, bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani bersalin. Raja Mesir bertitah, pada masa kamu menolong perempuan Ibrani bersalin, ingatlah akan hal ini, jika bayi itu lelaki, bunuhlah dia. Jika bayi itu perempuan, biarkan dia hidup. Saudara, waktu Raja Mesir bertitah kepada segenap rakyat, tiap-tiap anak lelaki, orang Ibrani, mesti dibuang ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan mereka boleh dibiarkan hidup. Semua keluarga Israel di Mesir dalam bahaya, termasuk keluarga Amram dan Yochebed, ibu bapa Harun dan Miriam, dan yang lebih penting, ibu bapa bayi yang baru lahir, yang pada kemudian hari Tuhan pakai untuk membebaskan umat Israel keluar dari perhambaan negeri Mesir. Tetapi kini badai puting beliung mengancam keluarga mereka. Kalau kita belum pernah membaca kitab Keluaran, kita pasti bertanya, mampukah bayi keluarga Amram dan Yochebed ini terhindar dari musibah itu? Amram dan Yochebed tahu bahwa keluarga mereka perlu dipertahankan. Keluarga mesti utuh dan teguh. Bercakap tentang keutuhan keluarga, saya teringat kajian yang dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Dennis Lin dari Oregon State University. Dia melakukan sebuah kajian pada tahun 2018 mengenai keutuhan institusi kekeluargaan.
Kajian ini melibatkan 7.000 buah keluarga dari berbagai benua di serata dunia sebagai sampel kajiannya. Hasil kajian merumuskan 6 kualiti yang mendefinisikan atau mentakrifkan keluarga utuh atau teguh. Untuk memastikan sesebuah keluarga itu utuh atau teguh, keluarga perlu menyatakan penghargaan dan kasih sayang atau menyatakan penghargaan dan kasih sayang. Mempunyai keazaman dan komitmen yang kuat terhadap satu sama lain. Mengurus tekanan dan krisis secara efektif. Memperuntukkan masa bersama yang membahagiakan. Ada kesejahteraan spiritual atau rohani dan mempunyai corak komunikasi yang efektif dan positif. Ainul Lutfi menyatakan bahwa kesehatan sebuah masyarakat dan negara banyak bergantung kepada kesehatan institusi keluarga yang tinggal dalam masyarakat tersebut. Hal ini karena institusi keluarga merupakan unit paling asas dan terpenting dalam pembinaan sebuah masyarakat dan seterusnya negara. Ia adalah akar umbi paling asas yang akan menentukan kukuh atau tidak pembangunan sebuah masyarakat dan negara. Nah, kembali kepada keluarga Amram dan Yochebed, cara mereka handle badai yang menimpa keluarga mereka sangat menarik. Antara lain yang mereka pegang ataupun cara mereka mempertahankan keluarga mereka, yang pertama perlu keberanian dan iman. Ibrani 11:23e mengatakan, karena beriman, ibu bapa Musa menyembunyikan dia selama 3 bulan setelah dia lahir. Nah, saudara, keluarga Amram dan Yochebed menunjukkan keberanian dan kepercayaan yang tinggi dalam menghadapi badai Firaun. Walaupun Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi lelaki Ibrani yang baru lahir, Amram dan Yochebed tetap menyerahkan anak mereka kepada Tuhan dan menyembunyikannya selama 3 bulan. Mereka berdua terus berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1, jika kita bandingkan dengan ayat ini, yang mengatakan, jika bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah usaha orang yang mendirikannya. Jika bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah usaha orang yang mengawalnya. Yang kedua, perlu kerjasama dan sokongan. Amram dan Yochebed bekerjasama dalam membuat keputusan penting untuk menyembunyikan bayi mereka, yaitu Musa, daripada Firaun. Mereka menyokong satu sama lain dan mengambil langkah berani untuk melindungi anak mereka. Dan yang ketiga, perlu kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Apabila tidak dapat lagi menyembunyikan Musa, Yochebed memutuskan untuk meletakkan bayi itu di Sungai Nil dalam bakul dengan harapan ia akan diselamatkan. Ini adalah langkah yang sangat kreatif dan berani dalam menghadapi situasi yang sukar. Dan yang keempat, perlu pengorbanan dan ketabahan. Amram dan Yochebed terpaksa membiarkan anak mereka diletakkan dalam bahaya dengan meletakkannya di Sungai Nil. Keputusan ini merupakan pengorbanan besar yang menunjukkan keteguhan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka bertindak di bawah kedaulatan Tuhan. Yang kelima, perlu doa dan keyakinan.
Walaupun dalam keadaan yang sukar, keluarga itu tetap beriman dan berdoa kepada Tuhan untuk perlindungan dan bimbingan. Mereka tahu iman dan doa sangat penting dalam menghadapi badai keluarga. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, dalam situasi yang sedang melanda keluarga Amram dan istrinya, Yochebed, mereka tidak dapat bersandar pada atau kepada kepintaran mereka sendiri. Mereka memerlukan campur tangan Tuhan. Pada mulanya, karena terlalu sayang, mereka berdua berusaha menyembunyikan bayi mereka selama 3 bulan. Tetapi bayi itu makin membesar, dan mereka pun tidak lagi dapat menyembunyikan bayi itu. Saya percaya mereka telah bergumul dalam doa. Dan memang betul, setelah mereka berdoa, Tuhan memberi mereka hikmat sehingga mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Mereka sekeluarga bersetuju untuk membuat bakul daripada daun papirus dan melapiskannya dengan selut perekat kayu, lalu membaringkan bayi itu di dalamnya. Tiba saat yang paling sukar, yaitu menghanyutkan bayi itu di sungai Nil. Bayangkan, kalau Amram dan Yochebed itu adalah kita sebagai ibu bapa. Bagaimana perasaan kita ketika kita melepaskan bakul itu di sungai? Adakah harapan untuk bayi itu hidup? Bagi mereka berdua, dengan iman, mereka meletakkan bakul yang berisi bayi itu di sungai, dan kakak bayi itu memperhatikan bakul bayi itu untuk mengetahui apa yang terjadi kepada adiknya. Pada masa yang sama, Tuhan menggerakkan putri Firaun untuk pergi mandi di sungai Nil, sementara dayangnya berjalan menelusur di tepi sungai. Ini pun jawaban doa. Sebab ketika putri Firaun melihat bakul yang sedang terapung di tengah-tengah rumpun mensiang, lalu menyuruh para hamba perempuannya pergi mengambil bakul itu. Dan ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Nah, ada lagi jawaban doa yang lebih menarik. Ketika bakul itu dibuka, maka kelihatanlah bayi itu. Bayi itu pula menangis, maka timbullah perasaan belas kasihan putri Firaun kepada bayi tersebut. Dan ia berkata, ini tentunya salah seorang bayi orang Ibrani. Kesempatan itu digunakan oleh kakak bayi itu untuk bertanya kepada putri Firaun. Dia bertanya, bolehkah hamba pergi memanggil seorang inang penyusuh daripada perempuan Ibrani yang menyusui bayi ini bagi tuan putri? Putri Firaun bersetuju, katanya, baik, pergilah. Ini pun jawaban doa. Nah, kata putri Firaun kepada Miriam, ambillah bayi ini dan susuilah dia untukku. Aku akan mengupah kamu. Kemudian Miriam membawa bayi itu kepada ibunya. Ibu itu mengambil bayi itu dan menyusui dia. Nah, dari peristiwa ini 2 jawaban doa yang dapat kita kesan. Pertama, bayi itu kembali kepada ibunya sendiri dan diasuhnya sendiri. Yang kedua, ibu bayi itu diberi upah untuk menyusui bayi itu. Biasanya tidak ada ibu yang diupah untuk menyusui bayinya sendiri. Ini luar biasa. Kemudian apabila bayi itu besar, Yochebed membawa bayi itu kepada putri raja. Lalu putri raja menjadikan dia anak angkatnya. Putri raja berkata, aku menamakan dia Musa, karena aku telah menarik dia keluar dari air. Di sini kita dapat belajar bahwa ketika kita berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan, dia pasti jawab sesuai dengan keperluan dan kehendaknya. Bercakap tentang doa, Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 13,
Berkata, aku akan melakukan apa saja yang kamu minta demi namaku, supaya kemuliaan Bapa akan dinyatakan melalui anaknya. Nah, yang keenam, perlu berani memilih jalan yang benar. Amram dan Yochebed menunjukkan komitmen mereka terhadap kebenaran dan keadilan dengan melindungi anak-anak mereka daripada dasar Firaun yang jahat dan tidak adil. Ibrani 11:23b berkata, mereka melihat bahwa Musa bayi yang comel dan mereka tidak takut menantang titah raja. Itu yang ditulis dalam kitab Ibrani. Nah, jika kita telusuri motif yang menjadi penyebab mengapa Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi lelaki pada masa itu, sebenarnya hanya berdasarkan andaian yang belum tentu hal itu berlaku. Perhatikan andaian Raja Firaun terhadap bangsa Israel yang ada di Mesir masa itu dalam Keluaran 1 ayat 9 hingga 10. Ayat 9 berkata, raja itu bertitah kepada rakyat, orang Israel sangat berbahaya bagi kita karena mereka banyak sekali dan lebih kuat daripada kita. Ayat 10, sekiranya berlaku peperangan, ada kemungkinan mereka bergabung dengan musuh untuk menentang kita, lalu lari meninggalkan negeri ini. Kita mesti mencari jalan supaya bilangan mereka tidak bertambah lagi. Raja Firaun berkata, saya ulangi kembali. Raja Firaun berkata, jangan-jangan orang Ibrani ini menantang kita waktu mereka semakin banyak di negeri ini. Kita mesti mencari jalan supaya bilangan mereka tidak bertambah lagi. Nah, saudara, apa jalan yang diambil oleh Raja Firaun? Yang pertama, menindas orang Israel dengan kejam dan menyebabkan hidup mereka menderita. Mereka dipaksa bekerja keras di proyek-proyek pembinaan dan di ladang-ladang. Dan yang kedua, membunuh tiap-tiap anak lelaki orang Ibrani yang baru lahir dengan membuang mereka ke dalam sungai Nil. Keluarga Amram dan Yochebed tahu bahwa tindakan Raja Firaun itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh itu, mereka mencari jalan untuk menyelamatkan bayi lelaki mereka yang baru lahir. Dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya bayi mereka diselamatkan dan bahkan Tuhan melakukan jauh dari apa yang mereka harapkan. Bayi itu akhirnya diberi nama Musa oleh putri Firaun dan membesar di dalam istana kerajaan Mesir. Nah, saudara, pelajaran ini sangat penting untuk kita. Apabila kita memilih jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, Dia sendiri membela kita, mengingatkan kita. Roma 8:31b yang berkata, jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Dan yang terakhir, yang ketujuh, perlu kesetiaan dan tetap berharap kepada Tuhan. Kesetiaan dan pengharapan keluarga Amram dan Yochebed kepada Tuhan telah memberikan mereka peluang untuk melihat mukjizat atau keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Teringat dalam kitab Wahyu 2 ayat 10, janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi akan kamu alami. Ketahuilah, iblis akan menguji kamu. Dia akan memasukkan beberapa orang daripada kamu ke dalam penjara. Kamu akan mengalami penderitaan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia kepadaku sampai mati, dan aku akan mengaruniai kamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Jadi kalau kita setia, ada sesuatu yang indah boleh terjadi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah dapat dipercayai. Dialah Allah yang sudah memanggil kamu supaya menjadi satu dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. So, dari pihak Allah, Dia sangat setia. Bahkan meskipun dari pihak kita, pada waktu kita tidak setia pun, Allah tetap setia. Seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Terus, saudara, kembali kepada keluarga Amram dan Yochebed. Dalam keadaan sukar pun, mereka tidak lupa janji Tuhan. Keyakinan akan janji Tuhan dan pengharapan akan penyertaan Tuhan membuat mereka tidak pasrah
pada keadaan. Baliknya mereka mencari jalan bagaimana mengatasi musibah yang sedang melanda keluarga mereka. Mereka tidak berputus asa. Putri Firaun sendiri pun tahu dengan jelas arahan yang dikeluarkan oleh bapaknya. Tetapi ketika dia melihat bayi dalam bakul itu, dia langsung merasa belas kasihan dan memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil bayi itu. Dengan pimpinan Tuhan, ibu bapak, abang, dan kakak bayi itu dapat bersama kembali dan mengasuhnya tanpa gangguan. Dia memberikan perlindungan yang tidak dijangka untuk bayi itu dan membolehkannya bertumbuh dan bijaksana. Dan hal itu memang luar biasa. Bayi yang pada mulanya dibuang di Sungai Nil, kini membesar di dalam istana. Walau bagaimanapun, Musa tidak kehilangan identitinya sebagai umat Tuhan semasa dia dewasa. Ibrani 11:24 mengatakan, karena beriman, Musa sesudah menjadi dewasa, tidak mau disebut anak putri Raja Mesir. Nah, saudara, betapa besar pengaruh ibu bapa terhadap Musa. Tindakan Amram dan Yokebed sebagai ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik bagi kita ibu bapa hari ini. Saya mengandaikan bahwa arahan yang ada dalam kitab Ulangan, bab 6 ayat 1-9 itu ada di dalam pikiran mereka. Di ayat 1 berkata, Tuhan Allah kamu memerintah, aku mengajarkan semua hukum ini kepada kamu. Patuhilah semuanya di tanah yang segera akan kamu duduki. Seumur hidup kamu dan keturunan kamu harus menghormati Tuhan Allah kamu dan mematuhi segala hukumnya yang aku berikan kepada kamu, supaya kamu panjang umur di tanah itu. Dengarkanlah dan patuhilah hukum-hukum itu, hai umat Israel. Dengan demikian kamu akan sejahtera dan menjadi bangsa yang kuat, serta tinggal di tanah yang kaya dan subur itu, sebagaimana yang sudah dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyang kita. Ingatlah hai Israel, Tuhan dan Tuhan satu-satunya, ialah Allah kita. Kasihilah Tuhan, Allah kamu dengan segenap hati. Tunjukkanlah kasih itu dalam cara hidup dan perbuatan kamu. Jangan sekali-kali lupa akan hukum yang aku berikan kepada kamu hari ini. Ajarkanlah hukum itu kepada anak-anak kamu. Percakapanlah hukum itu semasa kamu di rumah ataupun bepergian, semasa kamu berehat ataupun bekerja. Ikatkan hukum itu pada lengan kamu dan ikatkannya pada dahi kamu sebagai peringatan. Tuliskanlah hukum itu pada tiang pintu rumah dan pada pintu pagar kamu. Akhirnya, keluarga Amram dan Yokebed tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa dia akan menyediakan jalan keluar dari situasi sukar mereka. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu bersedia menolong kita pada masa kesusahan. Oleh karena kesetiaan, keberanian dan pengharapan kepada Tuhan untuk menyelamatkan bayi lelaki mereka, akhirnya bangsa Israel mendapat seorang pemimpin yang berjaya membebaskan bangsa itu daripada perhambaan dan dari kejahatan Raja Firaun. Dan pemimpin itu adalah Musa. Kesimpulan dan refleksi kita. Dari kisah keluarga Amram dan Yokebed, kita boleh belajar tentang keberanian, keimanan, kreativiti, pengorbanan, dan kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Walaupun cabaran besar seperti Firaun boleh menakutkan, dengan kepercayaan kepada Tuhan dan sokongan antara satu sama lain, keluarga boleh mengatasi semua halangan. Nah, untuk refleksi bersama, apakah kita sudah membangun keluarga kita di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah yang perlu kita lakukan untuk membantu keluarga kita mengenal kasih Tuhan dan saling mengasihi satu sama lain? Apakah sikap kita ketika kita berhadapan dengan badai keluarga yang melampaui kekuatan kita? Saya mencadangkan, tidak kira apa yang berlaku, mari kita bersandar kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang memberikan kami perlindungan
dalam keadaan apapun. Termasuk ketika keluarga kami menghadapi badai yang sangat berat. Apabila kami berharap kepada Engkau, berserah kepada Engkau, kami pasti mendapat kekuatan dan jalan keluar yang Engkau sediakan sendiri. Terima kasih Bapak. Saya berdoa semua keluarga yang mengikuti program Sabda pada malam ini, bahkan keluarga yang lain. Saya berdoa supaya Tuhan Engkau meneguhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.